Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aditya Indria Pratama sebagai host dan tuan rumah di Itu Talk Show. Sudah 6 bulan lamanya kita hidup di tengah pandemi. Sektor ekonomi menjadi sektor yang paling terpengaruhi. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa menjadi sektor paling rentan terkena hantaman krisis akibat pandemi. BPR yang seharusnya mengalirkan dana yang dibutuhkan UMKM, namun dalam kenyataannya belum berdampak besar. Banyak para ahli yang mempertanyakan hal ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa yang terjadi dengan UMKM di tengah pandemi ini dan apa tugas, wewenang, dan tanggung jawab BPR sebagai lembaga negara. Semuanya akan kami bahas dengan banyak ahli yang sudah saya hadirkan malam ini. Sekalian saya perkenalkan, yang pertama adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Bapak Akbar Fatoni. Dan kemudian dua pimpinan BPR, yaitu Mas Arafi Setiakara Dewa dan Mbak Pas Ingrid Pamesti. Dan kemudian dua ahli ekonomi, yaitu Mbak Dela Febriana Putri dan Mbak Juriatun maksud saya. Dan yang terakhir yaitu Ketua Organisasi UMKM, Mbak Indah Saputri. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Langsung saja kita mulai ke inti masalah yang akan kita bahas. Saya sudah mempersiapkan pertanyaan yang hot, like other thinking skills, seperti soal UTBK ya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, UMKM menjadi sektor ekonomi yang paling terdampak dan paling rentan terkena hantaman krisis akibat pandemi. Sebagai ketua organisasi UMKM, apa yang Anda inginkan dan Anda harapkan kepada pemerintah dan Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga negara? Silahkan Mbak Indah Saputri sebagai ketua organisasi UMKM dijawab. Oke, terima kasih. Karena pandemi COVID seperti ini, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sehingga PSBB membuat semua hal dilakukan di rumah, misalkan bekerja, ibadah, dan sekolah pun di rumah. Hal ini sangat berdampak bagi semua sektor, khususnya UMKM sendiri. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong agar perusahaan-perusahaan e-commerce aktif dan turun ke lapangan mengajak pelaku UMKM bergabung. Tujuannya apa? Ya, tentu agar jangkauan pemasaran semakin luas, tidak terbatas di satu provinsi semata. Pandemi ini juga mengakibatkan beberapa UMKM banting setir untuk membuat seperti masker dan APD. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat memberikan bantuan dana dan insentif kepada pelaku UMKM tersebut. Untuk terakhir kalinya, kami menginginkan lembaga BPR juga dapat membantu UMKM maupun orang korban PHK akibat pandemi COVID-19 yang ingin membuka usaha dengan memberikan bantuan pinjaman modal dengan bunga super kecil dan persyaratan yang mudah. Terima kasih, itu saja. Baik, berarti di sini UMKM mengharapkan bantuan dan insentif untuk membantu mereka bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ya, betul. Oke. Bapak Arafi sebagai pimpinan BPR, seperti persoalan yang telah dijelaskan oleh Ketua Organisasi UMKM, apa peran dan solusi yang telah dan Anda akan lakukan untuk mengatasi persoalan yang dimiliki pelaku UMKM tersebut? Silakan, Pak. Mas. Terima kasih, Mas Adit. Peran BPR untuk memastikan nasib UMKM ke depan dibutuhkan perlindungan dan dikombinasikan dengan pemberdayaan, peningkatan posisi tawar UMKM dalam pembagian margin keuntungan. Begitu pula dalam jangka pendek, yang bisa dilakukan hanyalah dengan membantu UMKM agar tidak kolaps dan mampu bertahan. Untuk jangka menengah,
perlu didorong agar UMKM mampu bertahan melalui upaya pemberdayaan UMKM. Seperti contohnya peningkatan soft skill, seperti itu bisa membantu UMKM dalam kedepannya. Kemudian di dalam hal ini, pemerintah berusaha keras mengatasi dan merencanakan berbagai kebijakan yang mendukung UMKM, seperti restrukturisasi kredit, peningkatan porsi KUR atau kredit usaha rakyat, kemudian relaksasi pajak, hingga pelayanan terkait ekspor-impor. Itu yang dilakukan pemerintah dan dalam bekerja sama dengan BPK untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Perlu diketahui bahwa pelayanan kredit BPR kepada masyarakat termasuk UMKM sekitar 92,5 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 8,3% per tahun. Dari sisi operasional, BOPO BPR cukup baik, yaitu sekitar 80%, dengan NPL 3,58%, dan tingkat profitabilitas kisaran 2,48%. Keterpihakan pemerintah pada UMKM saat ini dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu cukup membantu dalam meredam tekanan dampak dari pandemi ini. Begitu kurang lebihnya Mas Adit. Oh, baik Mas, terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. Inti dari jawaban Mas Harafi yaitu mungkin BPR telah mengeluarkan berbagai kebijakan, dan yang menurut saya paling fenomenal adalah BPR telah memberikan pelayanan kredit sebanyak 92 triliun rupiah. Tapi belum berdampak besar kepada UMKM ya Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Dela sebagai ahli ekonomi. Menurut Anda, apakah solusi yang diberikan oleh BPR sudah mampu mengatasi masalah pelaku UMKM di masa pandemi seperti sekarang ini? Jika benar, apa yang harus ditingkatkan, dan jika salah, apa yang harus diperbaiki? Silakan Mbak Dela. Terima kasih. Saat ini BPR masih memiliki peran besar dalam menawarkan kredit pada sektor usaha rakyat. Karena sejatinya lembaga keuangan berperan sebagai intermediasi keuangan, yaitu memobilitasi tabungan dan mengalokasikannya untuk kegiatan yang paling produktif guna mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis. Sehingga dengan melaksanakan fungsi intermediasi tersebut, keberadaan perbankan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sebuah usaha rakyat. Dan menurut saya, BPR sudah cukup mampu mengatasi masalah UMKM di masa pandemi ini, serta yang tadi sudah dijelaskan oleh salah satu perwakilan BPR sudah benar dengan memberikan pelayanan kredit, karena hal ini juga didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 PJOK 3 tahun 2020 Pasal 7 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasilikal dampak penyebaran COVID-19. Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan atau penyedia dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah dalam hal pelayanan kredit, agar pelaku UMKM tidak kesulitan dalam mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Baik Mbak Dela. Terima kasih. Berarti di sini BPR sudah cukup mampu mengatasi masalah UMKM, tetapi ada hal yang perlu ditingkatkan, yaitu dalam hal pelayanan kredit, agar pelaku UMKM tidak kesulitan dalam mengajukan pinjaman. Begitu ya Mbak Dela? Ya, betul. Baik. Untuk mengatasi masalah sulitnya pinjaman modal dan kepercayaan dan menjaga kepercayaan masyarakat, apa solusi yang Anda akan berikan, dan apakah Anda sudah
berjalan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang? Silahkan Mbak Pas Ingrid Pamesti sebagai perwakilan BPR sekaligus pimpinan dijawab. Baik, untuk menjaga kepercayaan, Untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada BPR berusaha menumbuhkan industri BPR yang sehat dan kuat. Dengan demikian, peranan BPR dalam membangun perekonomian masyarakat kecil dan sektor usaha mikro kecil dapat membantu UMKM menjadi lebih baik. Kemudian memilih pengurus BPR tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memiliki integritas, komitmen, serta moralitas yang tinggi, agar BPR tumbuh dengan sehat tanpa adanya niat untuk melakukan tindakan tercela yang memanfaatkan kewenangan atau jabatan dalam setiap kesempatan dengan alasan apapun. Selain itu, BPR harus beroperasi secara efisien. Pertama, penggunaan sumber dana yang relatif murah. Dalam hal ini tentunya fungsi intermediasi kembali ditingkatkan. Selanjutnya, dana yang dihimpun harus benar-benar dioptimalkan untuk mengekspansi kredit yang produktif dengan memperhatikan efek risiko. Kedua, memiliki dan mengelola sumber daya manusia yang kompeten dengan integritas dan komitmen serta loyalitas tinggi, berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja dan memberikan hasil lebih kepada mereka yang berada di ujung barisan terdepan, dan memberikan pelatihan baik soft skill maupun hard skill yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan keterampilan kerja. Dengan SDM BPR yang produktif, maka akan meningkatkan hasil kerja sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan profit dan pelayanan yang semakin baik dalam bentuk suku bunga yang ringan ataupun fasilitas layanan yang lebih memuaskan. 3. Memperluas jaringan distribusi yang dinilai masih diperbolehkan oleh regulasi dengan membangun kemitraan yang kuat bersama nasabah melalui pelayanan hari, yaitu pelayanan yang penuh kekeluargaan dengan memperhatikan keuntungan di kedua belah pihak sejak awal hingga akhir. Dengan harapan BPR tidak perlu gentar mencari nasabah baru yang memang sulit dicari dan boros biaya iklan. Kemudian yang keempat, pengawasan intern yang tersistem mulai dari Dewan Komisaris sampai internal audit sehingga resiko tindakan tercela dapat dihindari sebab dampaknya akan menimbulkan kerugian bagi BPR itu sendiri. Kemudian, BPR juga harus memiliki struktur permodalan yang kokoh seiring dengan upaya yang memperluas distribusi pelayanan, tentunya sebanding dengan berkembangnya volume usaha BPR itu sendiri. Untuk masalah sesuai tidaknya fungsi, tugas, dan wewenang BPR, saya rasa sudah berjalan dengan baik ya, seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah itu, menempatkan dananya pada bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito, dan tabungan pada bank lain. Kemudian yang terakhir, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lainnya. Itu. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Inti dari jawaban Anda bahwa BPR sudah berjalan sesuai fungsi, tugas, dan wewenang, bukan begitu Mbak Ingrid? Ya, benar sekali. Baik, saya ingin melihat dari sudut pandang ahli ekonomi. Apakah BPR sudah berjalan sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya? Silahkan Mbak Ria dijawab. Ya, baik Mas Adit. BPR sendiri sudah memenuhi tugas dan fungsi BPR sendiri dan wewenangnya. Kita semua tahu adanya pandemi COVID-19, BPR ikut terdampak dan kapasitas pelayanan kepada UMKM semakin menurun. Untuk itu, perlu diketahui secara lebih jelas bagaimana kondisi yang sebenarnya pada industri BPR dan UMKM ini serta bagaimana prospeknya ke depan setelah pandemi COVID-19.
Untuk jangka pendek, memang yang bisa dilakukan BPR hanyalah membantu UMKM agar mampu bertahan dan tidak kolaps. Begitu strategis peran BPR sebagai pendukung keuangan atau financial support bagi bisnis UMKM yang mewarnai perekonomian Indonesia, sehingga perlu mendapat perhatian oleh pemerintah otoritas terkait yaitu BI, OJK, dan LPS untuk menjadikan peran BPR semakin berdaya guna dalam pengembangan UMKM sebagai suku guru ekonomi kerakyatan dan upaya pengentasan kemiskinan di negara ini. Itu saja Mas Adit. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Ria Curiatun. Dengan begitu berarti BPR sudah berjalan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Tetapi masih perlu adanya optimalisasi. Baik, dengan begitu saya akan memberikan pertanyaan pamungkas kepada Menteri Keuangan, yaitu Bapak Akbar Fatoni Aprianto. Apa yang akan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, akan lakukan untuk mendorong optimalisasi BPR? Dan apa pesan Anda kepada masyarakat, khususnya UMKM, dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Silahkan Pak Menteri Keuangan Akbar Fatoni Aprianto dijawab. Ya, selamat malam saudara-saudara semua. Selamat malam. Sebentar saja ya, ini ada rapat nanti, jadi saya sebentar saja. Baik. Untuk dari kementerian sendiri sudah melakukan beberapa langkah serta beberapa peran untuk mendorong kinerja BPR khususnya di era COVID-19 ini. Ya, kita tahu sendirilah semua jadi serba susah karena COVID-19 ini. Kementerian pun juga menjadi susah karena mobilitas kami itu terbatas sekarang ini. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan itu adalah dengan menggandeng BPR dalam rangka mengimplementasikan serta mempercepat penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional atau yang biasa kita sebut dengan PEN kepada UMKM. Nah, kementerian ini juga mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program atau yang biasa kita tahu dengan SIKP, dan integrasi data dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, nanti ke depannya kementerian ingin bekerja sama dengan BPR dalam pemberdayaan dan channeling pembiayaan bagi UMKM. Nah, ini nantinya itu akan mempermudah bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan. Khususnya ini pendanaan yang sifatnya lebih ramah bagi UMKM. Ya, seperti survei, seperti angsuran, nanti itu akan jadi lebih mudah untuk UMKM sehingga ya semua kalangan itu dapat mengaksesnya. Ya, ini terakhir ya pesan saya buat pegiat-pegiat UMKM di era COVID ini ya, untuk kalian itu adalah penggerak ekonomi bangsa. Bisa dilihat dari seperti yang kita alami di tahun 98 saat kita mengalami krisis, yang bertahan itu ya UMKM. Karena UMKM ini adalah sokok guru bagi perekonomian bangsa, maka ya kita sekali lagi menghadapi situasi yang kritis ya kita harus bisa bertahan. Insya Allah nanti kementerian juga sudah ada anggaran dari Presiden nanti sekitar 239 triliun yang semoga penyalurannya bisa dipercepat. Ya, itu tadi pesan saya, tetap jaga kesehatan bagi semuanya, tetap semangat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Semoga hal ini segera terrealisasi ya Pak, termasuk bantuan sebesar 200 triliun tersebut. Iya. Baik. Berarti saya simpulkan dari talkshow pada hari ini,
yaitu BPR masih perlu adanya optimalisasi. Begitu. Terima kasih undangan yang telah hadir dan terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan Itu Talkshow dimanapun kalian berada. Semoga talkshow ini bermanfaat dan jangan lupa minggu depan kami akan kembali di jam yang sama. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.